so happy to be back. Thank you for my care of us. How are you feeling? Are you getting some rest after your 5-year sojourn? That's what I wish for. Good. No, you know, when you're doing something and then it turns out to be something you're working on. So. Did anything in your thesis get translated into policy when you were governor? Were there any ideas? This room, this is a very historic room in the university. This was the original headquarters of the Oxford University Press. So in the beginning, the press was a rather small. Participants, closed door session, Chatham House rules, and basically you are invited to talk about anything from your background. And there are It's cold. Oxford, Indonesian temperatures for it to work. Thank you so much for the gift. I really much appreciate it very much. Thank you. Christopher Wren, and it's now the ceremonial theater. So all of our graduation ceremonies, honorary degrees are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kembali kali ini kita akan menyampaikan satu berita yang amat menarik dan penting yang masih terkait dengan mantan Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan. Berita yang dimuat di portal Gelora ya, Gelora News, Twitter tanggal 13 Januari 2023 kemarin. Dengan judul "Selamat, Anies bagikan momen foto diangkat jadi anggota Dewan Universitas Oxford di Inggris ya. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui dan saya kira hari ini cukup dan tadi malam ya cukup viral tentang bahwa Anies Rashid Baswedan diangkat jadi anggota Dewan Universitas Oxford. Kita ketahui bahwa Universitas Oxford di Inggris itu adalah salah satu universitas tertua di dunia. Didirikan pada awal tahun 1000-an, ya, di usia sekarang lebih dari 900 tahun. Yang belum pernah dalam sejarah sejarah universitas itu mengangkat salah satu warga Indonesia yang dianggap punya kapasitas lebih misalnya secara intelektual maupun pengalaman leadership, terkecuali baru kali ini. Sebelumnya ada Singapura, ada Malaysia, ada juga negeri-negeri yang lain sudah ada. Tapi Indonesia baru kali ini dan mereka angkat adalah pilihan mereka adalah pada Anies Rashid Baswedan. Luar biasa kawan-kawan sekalian. Baiklah kita bacakan berita yang dimuat di dalam Gelora News ini. Anies Rashid Baswedan diangkat menjadi anggota dewan atau board di Universitas Oxford, sebuah universitas tertua di Inggris. Pengangkatan Anies Baswedan sebagai anggota dewan di Universitas Oxford diketahui dari unggahan foto di akun Instagram pribadinya. Maksudnya di Instagram Anies Rashid Baswedan. Jadi kawan-kawan sekalian, kelihatannya beliau beberapa hari lalu ketika menghadiri sebuah undangan untuk diundang sebagai pembicara di Singapura. Dari situ setelah itu mungkin kemarin langsung ke Inggris ya, untuk menerima dan menghadiri dan diberi kehormatan untuk menjadi anggota dewan, sekaligus juga sebagai pembicara memberi pandangannya di universitas tersebut. Pengangkatan menjadi anggota board itulah kegiatan sore tadi di Universitas Oxford. Jadi kemarin karena ini sudah tanggal 14 hari ini. Selama 927 tahun perjalanannya,
Universitas Oxford tercatat dalam sejarah atas kontribusi yang amat besar dalam membentuk konsep tentang kampus, pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan di dunia perguruan tinggi. Universitas ini memiliki sejarah yang amat panjang dan pengaruhnya global. Jadi, saudara sekalian diketahui juga bahwa universitas ini adalah salah satu universitas terbaik di dunia dan telah memberikan kontribusi yang luar biasa di dunia. Pada tahun 2023 ini, Universitas Oxford kembali membuat sejarah baru, yaitu mendirikan Institute for Asian Study sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Study. Beberapa waktu yang lalu, mereka mengundang untuk menjadi anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah pada institut yang baru ini, dalam kurung founding member and board member of Institute for Asian Study. Kami sampaikan bersedia dengan harapan bisa membawa pengalaman Indonesia dan ASEAN ke gelanggang dunia, tulis Anies Rashid Baswedan. Dalam sejarahnya, ini pertama kalinya seorang yang berasal dari Indonesia diundang untuk menjadi anggota sebuah dewan di Universitas Oxford. Selama ini sudah ada anggota board dari Asia, antara lain dari India, China, Jepang, Singapura, dan Malaysia, tapi belum ada atau belum pernah dari Indonesia. Sore tadi dilakukan sebuah upacara singkat untuk meresmikan pengangkatan sebagai anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah yang prosesinya dipimpin oleh Profesor Tim Toy Powers, tulis Pak Anies selanjutnya. Sungguh sebuah kehormatan diangkat menjadi board di sebuah kampus terkemuka dan salah satu yang tertua di dunia. Ditambahkan, upacara ini dilakukan di sebuah ruangan bersejarah, yaitu ruangan yang dulunya digunakan sebagai kantor penerbit Oxford sejak era tahun 1500-an, jadi sekitar 500 tahun yang lalu. Di ruangan inilah lokasi penyusunan Oxford Dictionary atau kamus Oxford, kamus bahasa Inggris tertua, yang semua kayu, dinding, meja, kursi, dan kondisi ruangan dipertahankan sesuai kondisi aslinya. Selanjutnya Anies mengatakan, semoga peran baru Universitas Oxford ini akan menjadi channel baru untuk membawa pengalaman kita Indonesia dan Asia Tenggara sebagai pembelajaran bagi dunia. Kita datang di gelanggang dunia bukan sekadar untuk belajar dari dunia, tapi juga ikut memberi pelajaran bagi dunia. Demikianlah saudara sekalian berita yang dimuat di portal news yang kita kutip portal Gelora News yang kita kutip pada kesempatan ini, dan tentunya portal Gelora News juga mengutip berita atau kata-kata juga dari Pak Anies Rashid Baswedan tentang peristiwa yang barusan dialami di Oxford University, diangkat sebagai anggota pengarah atau pendiri dan pengarah di Universitas Oxford yang terkenal itu. Saudara sekalian, beberapa foto dan termasuk video tentang prosesi pengangkatan beliau kita ambil dari Twitter yang beliau kirimkan dari beliau sendiri, yang kemudian nanti kita lengkapi di dalam video ini. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa dan di video-video sebelumnya juga kita sudah banyak menyampaikan tentang sosok bakal capres dari Partai Nasdem dan mantan Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan ini jauh sebelumnya telah berkiprah di dunia internasional, bahkan sebelum menjadi ketika terutama menjadi Rektor Paramadina, Menteri Pendidikan, sudah menjadi preferensi, selalu menjadi pembicara kunci di dunia internasional. Bahkan ketika beliau menjadi Gubernur DKI, beliau diminta untuk berbicara di forum PBB, walaupun melalui semacam telekonferensi begitu ya,
untuk yang dihadiri oleh berbagai gubernur dan wali kota dunia yang dipimpin langsung oleh Sekjen PBB, dan hanya dalam waktu beberapa menit Sekjen PBB langsung atau forum itu langsung mengambil keputusan menerima sepenuhnya pendapat yang disampaikan oleh Gubernur DKI pada saat itu, yaitu Anies Rashid Baswedan. Yang lalu juga seperti yang kita saksikan bahwa beliau juga menjadi referensi dari pertemuan negara-negara G20 di Bali yang lalu dan lain-lain sebagainya. Dan kemarin juga kita menyaksikan dan kita sudah buatkan video tentang itu, menjadi pembicara di 2 tempat di Singapura, dan setelah itu beliau menerima penghargaan ini sebagai anggota Dewan Pengarah Universitas Oxford University. Tentunya kawan sekalian, ini menjadi kebanggaan yang luar biasa, seharusnya menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, karena ada putra terbaik dipandang oleh mereka sebagai salah satu putra terbaik bangsa ini yang diminta untuk bersama-sama menjadi bukan hanya sebagai ini, tapi preferensi atau sumber narasumber, sekaligus juga menjadi anggota pengarah di universitas yang tertua dan terbaik, salah satu universitas terbaik di dunia itu di Inggris. Dan ini menjadi tentunya harus menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa, dan mestinya pemerintah juga jangan malu-malu, harus mengucapkan selamat kepada yang bersangkutan bahwa di negeri kita ini ada seorang yang begitu dihargai di dunia internasional, bukan karena jabatannya, karena dia diangkat setelah tidak punya jabatan apa-apa, tetapi karena kapasitas pribadinya dan mungkin juga integritasnya, sehingga dia diminta untuk menjadi anggota di universitas tersebut, dan bahkan bisa menjadi referensi, bahkan menjadi bukan hanya sebagai anggota biasa, tapi juga harus menjadi referensi tentang berbagai hal, baik itu soal demokrasi, ekonomi, sosial, kebudayaan di Asia Tenggara, di Asia maupun khususnya Indonesia, tentang perkembangan demokrasi dan lain sebagainya. Sehingga seperti beliau katakan tadi, bahwa bukan hanya berada di situ, bukan sekadar bagaimana dia meningkatkan kapasitas belajarnya untuk mempelajari tentang berbagai soal di dunia, tetapi juga universitas itu membutuhkan referensi-referensi atau penjelasan-penjelasan yang bersifat intelektual tentang kawasan Asia maupun secara khusus Indonesia terkait berbagai isu demokrasi, politik, ekonomi, perubahan iklim, kemiskinan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Satu kebanggaan yang luar biasa, dan saya kira ini yang tidak dimiliki oleh para capres yang ada saat ini, seperti yang kapasitas inilah yang tidak dimiliki oleh para calon-calon presiden, bahkan presiden kita saat ini, atau para pemimpin partai politik kita saat ini. Itu hanya dimiliki oleh Anies Rashid Baswedan, dan oleh karena itu tidak salah misalnya Smith Al-Adar, seorang pengamat internasional, mengatakan bahwa belum ada capres saat ini yang mendandingi kemampuan Anies, kelebihan dan kemampuan Anies untuk memiliki kualifikasi diplomasi internasional di panggung internasional. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita sampai di sini video kita, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.